أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فحضرة المكرمون والمحترمون جميع الأساتذة والعلماء الأعزاء yang sama-sama kita muliakan, segenap para guru-guru kita, para orang tua, para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Mukarram Kiai Haji Ahmad Jamil LC, dan juga guru kita semua, wabil khusus guru saya juga Mukarram Muhtaram Dr. Andas Kiai Haji Haitami Ibnu MA, dan juga Mukarram Dr. Andas Haji Ahmad Fauzi HR, Mukarram Ustaz Haji Anas Nasuha, Haji Ferry Aziz LC MCI, Haji Masud Mustari, Haji Jailani LC, Haji Saadi Abdul Hamid, dan juga Mukarram Haji Haris Ubaidillah, dan seluruh para asatidz lainnya. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan kita selaku murid-muridnya mendapatkan keberkahan ilmunya fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan lupa kepada Ketua DKM Haji Mujahidin SH, Haji Ahmad Jamil LC, Ketua FKMM Haji Haitami Ustaz Anas Nasuha, dan juga Dr. Anas Haji Ahmad Fauzi bin Haji Ahmad Siddiq, dan semuanya yang hadir di tempat ini yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebut satu persatu namanya. Teriring doa semoga mereka semua para orang tua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan juga seluruh jamaah daripada forum komunitas dan forum daripada mushola dan masjid FKM kita yang hadir di tempat ini, dari bapak maupun ibu, senantiasa Allah berikan kepada kita semua panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan tidak bangun dari tempat ini melainkan seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa daripada umur kita diberikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur di pagi hari yang begitu berkah ini, pagi yang penuh rahmat, kita awali di hari ini dengan kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir, mengagungkan nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan tempat ini, kita bersilaturahmi, bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan guru-guru kita, yang insyaallah ini menyebabkan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat dan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di alam dunia ini selalu, dan kita berharap, keinginan kita untuk kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan senang nanti di akhirat kelak. Orang yang hidup di dunia ini berharap semuanya, mau yang taat, ahli taat maupun ahli maksiat, mau yang mukmin muslim maupun yang bukan mukmin maupun yang bukan muslim, mereka semua, kita semua berharap hidup kita penuh dengan kebahagiaan, berharap hidup kita penuh dengan keindahan, dan juga harapan kita di dunia ini bukan hanya indah dan bahagia, dan juga kita bawa kembali kepada Allah di akhirat kelak, kita menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin wal hadirat dan Allah Subhanahu wa taala, di zaman saat kita ini perlunya kita untuk memberikan casan di dalam jiwa kita, di dalam pribadi diri kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus tetap berada dan terus terisi. Tidak ada yang dapat membuat keimanan kita bertambah,
kecuali di tempat-tempat yang disebut nama Allah, di tempat-tempat yang di situ diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan daripada syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu keimanan yang kuat, tentu hal yang dapat meningkatkan keimanan kita tidak lain tidak bukan semua bersumber daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang dapat kita raih kebahagiaan kecuali kita dapat mengikuti, mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita. Di setiap gerak-gerik langkah kita, di setiap ucapan kita, di setiap perkumpulan kita, di setiap rumah-rumah tangga kita, di setiap keluarga-keluarga kita, semua barometer tolak ukur di dalam kehidupan kita harus bertolak kepada Nabi besar Muhammad SAW. Harus terpacu kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW, beliaulah manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dan sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik, kebudi pekerti yang bisa kita ikuti, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pentingnya kita duduk di majelis ilmu agar kita mengerti bagaimana sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana budi pekertinya Nabi Muhammad, bagaimana caranya Nabi Muhammad, biar kita dapat memahami dan dapat kita mewujudkan, melakukan, mengamalkan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya, dari perbuatannya, dari muamalahnya, seluruhnya semua telah ada di diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtudrat, beliau mengatakan fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutaladan an zainil wujud. Tidak ada budi pekerti yang mulia, yang agung di muka bumi ini kecuali budi pekerti tersebut, pribadi tersebut telah menyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pintu kebahagiaan kita. Di saat kita dapat
pikiran kita, didokterin di otak kita, cuman selain Nabi Muhammad SAW. Padahal yang pantas masuk di otak kita, yang masuk di pikiran kita, yang pantas ada di benak kita, hanya Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Lakukanlah tersebut, laksanakanlah tersebut, sebarkan daripada apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yuhibbukumullah, cinta dari Allah. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita beribadah, sholat, bangun malam, sholat subuh berjamaah, melakukan aktivitas dengan kita berzikir, tadarus Al-Quran, kita lakukan amalan-amalan soleh. Apa yang kita harapkan dari amalan kita itu? Apa yang kita inginkan dari amalan kita itu? Ibadah kita yang kita lakukan hanya kita menginginkan Allah cinta kepada kita. Enggak, kita tidak terlalu berharap dengan pahala yang Allah janjikan kepada kita. Kita tidak terlalu berharap atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita cuma ingin Allah cinta kepada kita. Allah mencintai kita. Ini suatu kenikmatan yang tinggi yang didapati oleh para hamba-hamba Allah, yang telah didapati oleh para orang-orang soleh, para wali Allah. Mereka melakukan apapun cuma berharap Allah cinta kepada dirinya. Ini yang kita harus tanamkan. Ibadah kita, perbuatan kita, ini yang kita harapkan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan cinta dari Allah cuma dapat melalui daripada apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi Muhammad langsung otomatis yuhibbukumullah. Hai engkau yang sedang beribadah, kalau engkau melakukan ibadah Anda dengan sesuai tuntunan Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Engkau berzikir yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Engkau berpakaiannya yang mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Semua apapun yang kita lakukan berharap Allah mencintai kita. Caranya gampang, ikuti Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, cintanya Allah langsung diberikan kepada kita. Yuhibbukumullah. Allah mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Setiap kita lakukan, makanya pentingnya niat di dalam ibadah kita. Apapun ibadah tersebut, letakkan niat itu ittiba lin Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti Nabi Muhammad. Anda memakai sorban, gunakan sorban Anda itu untuk ittiba lin Nabi Muhammad. Anda memakai imamah Anda ikuti ittiba Nabi Muhammad. Anda memakai pakaian putih, ikuti pakaian putih Anda untuk ittiba lin Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada di dalam tubuh kita, tidak
Wasallam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tahu-tahu ketika berjalan bersama Nabi Muhammad, Rasulullah SAW mampir ke suatu rumah dari para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mampir ke rumah tersebut, memasuki tempat rumah tersebut, Rasulullah SAW menundukkan palanya disebabkan pintunya itu pendek, usen pintunya itu pendek. Jadi ketika itu Rasulullah SAW nunduk palanya masuk ke dalam. Dan ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ikut masuk ke rumah tersebut. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumah tersebut, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga menundukkan palanya. Ketika dilihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menundukkan palanya, sahabat-sahabat yang melihat tersebut bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau lakukan? Itu kusen pun kalau Anda berdiri tidak bakal kena atasnya. Kenapa Anda menundukkan kepalanya? Itu masih jauh. Di atas kepala Anda masih jauh. Kenapa Anda menundukkan?" Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? "Wahai sahabat, ketahuilah saya lakukan itu bukan karena kusen, tapi saya lakukan karena saya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hasta masalah nunduk kepala pun ikut Nabi Muhammad SAW. Cuman masuk ke rumah yang bukan ada artinya apa-apa untuk urusan perkara masuk ke dalam rumah, tapi karena mengikuti Nabi Muhammad, ini mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama-ulama kita yang diriwayatkan yang diceritakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad yang anak Ratib Al-Haddad, ya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan tidak ada satu sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah kecuali aku telah melakukannya dan mengamalkannya. Sampai di akhir hayat beliau, terakhir satu sunnah yang belum beliau lakukan, yang sudah akhirnya dikatakan di dalam riwayat orang yang memandikan jenazah daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa melihat Habib Abdullah Al-Haddad sudah memanjangkan rambutnya sampai ke depan. Ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW yang terakhir dilakukan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mereka semua melakukan karena cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita meninggalkan karena Nabi Muhammad, kalau kita ngelakuin karena ini sunnah. Oh, kenapa Anda pakai sorban? Sunnah. Kenapa Anda tinggalkan? Oh, tidak apa-apa, sunnah. Kenapa nggak sholat duha? Ya sunnah, nggak apa-apa. Kenapa nggak sholat isra? Sunnah. Justru kita sunnah itu bagian untuk meninggalkannya, meremehkan sunnah. Ini kadang-kadang kita mengucap seperti itu. Bahkan perkara-perkara yang kita dapetin, ya, seperti apa? Siwak. Ini siwak luar biasa, hadirin wal hadirat. Ini siwak adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita cuma mencintai Nabi Muhammad, tapi tidak pernah mencintai barang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kurang kita memperhatikan, oh ini adalah benda yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Coba ini kalau ini benda ada di tempat kita, insya Allah kita melakukan, mengamalkan, memakai siwak. Ini fadilahnya luar biasa, hadirin dalam hadirat. Ini siwak kalau kita pakai siwak ini mendapatkan ridhonya Allah. Ini salah satu sebab yang mendapatkan ridhonya Allah adalah menggunakan siwak dan menjauhkan dari godaan syaitan dan lipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai membersihkan mulut ini dengan siwak. Maka siwak ini jangan sampai kita tinggalkan. Siwak ini jangan sampai luput di dalam diri kita. Mungkin kalau handphone berjuta-jutaan kita beli, handphone kalau ketinggalan kita mungkin kita bisa muter balik. Betul betul. Orang udah jalan sholat, jalan ke masjid, baru setengah jalan, siwaknya ketinggalan, handphonenya ketinggalan, diputar balik. Diambil dulu handphonenya. Lebih pentingan handphone daripada siwak. Coba kalau siwak ketinggalan, apa kita katakan? Bentar aja lah, sholat yang ketinggalannya. Apa kita muter balik? Padahal siwak adalah bagian terpenting di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW.
Bukan mikirin sahabat mah udah pasti pas pakai siwak. Nggak ada yang kata pakai siwak. Tapi Nabi SAW mengatakan ini, kesian sama kita nih. Kita jangan sama kita. Karena apa kita? Kita kadang-kadang kagak pernah bawa siwak untuk sholat. Karena pahala menggunakan siwak. Siwak rakatain di siwak khairun min sab'in rakatain bila siwak. Orang yang menggunakan siwak dalam sholatnya 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tidak menggunakan siwak. Orang 70 rakaat menggunakan siwak, 2 rakaatnya itu cakap pakai siwak. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau tidak memberatkan umatku. Ini perhatikan bahasanya Nabi, cintanya Nabi kepada kita. Kalau aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan setiap sholat menggunakan siwak. Kalau udah perintah Nabi jadi wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Udah wajib. Nabi perintahkan menggunakan siwak, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menggunakan siwak. Coba kalau kita sholat menggunakan siwak, kalau Nabi udah perintahkan sholat tanpa menggunakan siwak, mungkin tidak banyak di diri kita yang akan sah sholat kita. Gara-gara apa? Tidak menggunakan siwak. Makanya yuk, kesempatan bagi kita setiap kita hadir di majelis ilmu, bawa daripada ilmu yang insya Allah menjadikan keberkahan bagi kita semua. Ajari keluarga kita tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajari anak-anak kita tentang sunnah Nabi Muhammad. Maaf, masalah minum saja kadang-kadang umat Islam masih kecoh. Minum aja masih pakai tangan kiri. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak yang meninggalkan minum pakai tangan kiri. Saking keburu-burunya, bahkan bukan tangan kiri, nyambung pakai berdiri tadi. Minumnya berdiri pakai tangan kiri. Masya Allah. Dilihat KTP-nya Islam. Dia ngaku pengen umat Nabi Muhammad, pengen dapat syafaat Nabi, tapi lupa dengan hal semacam itu. Perhatikan di keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ajari mereka kalau minum duduk pakai tangan kanan. Ajari dimulai semenjak ini. Makan mengucap Bismillah, selesai mengucap Alhamdulillah. Ajari masuk pakai kaki kanan, mengucap salam. Kasih cium tangan anak kita. Jangan biasain anak kita nyelonong-nyelonong aja. Pulang sekolah nyelonong, agak ada yang cium tangan. Bahkan kalau terbalik, ya di akhir zaman sampai-sampai kalau udah ketemu orang tua angkat tangan aja. Ya Pak, udah pulang Pak. Bu, udah pulang angkat tangan. Jangan tidak katakan udah biarin aja, nggak apa-apa nih anak masih kecil. Hati-hati bahasa itu, bahasa anak masih kecil itu akan jadi bumerang kita nanti kalau anak udah besar. Kalau dari kecil kita tidak mengajari mendidik anak kita tentang sunnah Nabi Muhammad, tentang adab dan akhlak, maka akan kita sulit nanti ketika mereka anak-anak kita sudah besar, sulit nanti anak-anak kita akan tunduk di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, marilah kita hidupin sunnah Nabi Muhammad SAW. Dikit lagi kita masuk bulan Rabiul Awal, dikit lagi kita masuk bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masuk bulan Maulid Nabi Muhammad, kita semua sudah menghidupi sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita semua telah menjadikan diri kita selalu mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kalau kita sunnah sudah kita hidupkan, kalau kita ajaran Nabi sudah hidupkan, insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Apa sih menyebabkan kehidupan kita penuh dengan sengsara? Rumah tangga kita hancur, anak kita berangsang semuanya, tidak ada yang baik. Apa sebabnya? Sebabnya kita tidak menghidupi ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba kalau orang tua menghidupi ajaran Nabi Muhammad, seorang ibu, istri menghidupi ajaran Nabi Muhammad, anak-anak menghidupkan ajaran Nabi Muhammad, insya Allah rumah akan menjadi rumah yang sakinah mawaddah warahmah. Hidup kita pasti akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kunci kebahagiaan, mengikuti ajaran dan tuntunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan panjang usia
jangan jauh-jauh daripada ulama-ulama kita. Jangan jauh-jauh daripada kiai-kiai kita yang istiqomah di jalan Allah, yang ngajarin kita mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Ikuti terus, jangan sampai berbelok, berubah arah, berubah cara, berubah manhaj, berubah tata cara. Jangan ikuti apa yang telah diwariskan oleh guru-guru kita, karena guru-guru kita mendapatkan warisan dari guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allahumma ja'alna jama'an marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la mana wa la fina saqiyan wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya al-balawi syafa'ah kullu qurbatin tajri wa bikum yahlal wilayah kullu hajatin tajri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi